Karena kita punya prinsipnya Prangga itu bukan profesional tapi kita mampu buat kayak gitu, dianggap gila, mau dianggap aneh, biarin ya. Nggak bakal ada yang namanya pesawat kalau nggak ada orang gila. Mau ngadain tingkat acara tingkat kabupaten ya, nggak mungkin. Lu tingkat ranting dari mana? Sekolah di mana sih? Gua kalau ngomongin itu ini suka emosi sih. Ya udah lah, nggak usah. Suka emosi. Sekarang itu kan tadi salah satu saran juga ya. Lu ada saran nggak? Kalau gua sih mikirnya tadi lagi ya, balik lagi tadi. Lu tuh terkenal sama orang yang sering buat event-event bagus, sering buat event-event besar, sering juga buat ya event-event yang enggak keren tapi berkelas. Beda. Event yang berkelas tuh beda. Maksud gua, itu kegiatan yang di situ keren tuh, tapi nggak berkelas, receh. Kalau lu eventnya berkelas, walaupun kadang receh sebenarnya, cuma berkelas gitu. Ada aja gitu ya. Maksudnya ada aja kok bisa manusia kepikiran kayak gini gitu. Nah itu menurut gua berkelas. Ada nggak sih saran-saran buat lu, buat orang-orang di luar sana yang mau ngadain kegiatan biar kegiatannya walaupun kegiatannya biasa tapi terlihat luar biasa? Yang satu sih prinsip dulu ya. Prinsipnya mau ngadain kegiatan untuk apa? Mau edukasi, mau ngeluarin isi otak dia, apa mau komersil? Nah itu berbagai macam ya. Banyak orang sekarang ada yang mau komersil dengan cara itu ya kan. Kalau gue sih banyaknya pemikiran. Kalau gue sih berlandaskan kegiatan itu karena pemikiran ya. Ketika gue nongkrong nih atau gue kemana gitu ngeliat acara orang organisasi lain ya, ini menurut gue bisa nggak sih terapin di kegiatan pramuka? Tuh yang gue lihat ketika ngeliat kayak contoh kegiatan kayak tadi karnaval ya. Kayak Jember Fashion Carnival. Lihat gue di pramuka bisa nggak sih kayak gini ya? Mikir tuh bisa kayaknya dengan tangan-tangan kreatif mereka ya. Mungkin kalau kayak di Jember Fashion Carnival itu kan mereka dengan bahan yang kualitas profesional ya kan. Karena kita punya prinsipnya Prangga itu bukan profesional tapi kita mampu buat kayak gitu, ya pasti bakal ya akhirnya alhamdulillah dengan bahan seadanya tapi dilihat sekilas mata indah. Itu ini pada prinsip sih. Ya prinsipnya untuk teman-teman semua ya mengawali kita belajar dari orang-orang luar negeri lah. Saya ketika melihat orang luar negeri itu dunia internasional lah ya. Dunia internasional. Mereka itu ketika mau ngapain aja satu dari apa ya kayak nggak biasa gitu kan, nggak biasa. Ya kan? Mau dianggap gila, mau dianggap aneh, biarin ya. Nggak bakal ada yang namanya pesawat kalau nggak ada orang gila. Iya. Ide gila. Ya, orangnya emang gak gila, cuman ketika prosesnya dia dianggap gila kan? Betul. Iya. Betul. Gitu. Intinya gitu. Jangan malu ketika dianggap aneh, jangan ragu ketika dianggap gak mungkin. Iya. Ketika gua bikin acara ini aja bilang gak mungkin. Ya, gak mungkin di ranting gak mungkin. Gua sempat aja tuh dulu senior gua itu pernah ngomong. Mau ngadain tingkat acara tingkat kabupaten, ya. Gak mungkin, lu tingkat ranting, cakupan lu itu cuma di kecamatan, ya kan? Lu belum ngadepin yang di atas, perizinan di atas, belum harus ke daerah-daerah lain, ya kan? Tapi menurut itu gua tantangan. Ketika gua bisa ngelewatin tahapan itu, berarti gua udah bisa, udah berhasil, ya. Ketika di kegiatan yang gua cari itu cuma satu, kepuasan batin. Batin siapa? Batin lu. Dan alhamdulillahnya teman-teman yang di sekeliling gue itu kayak tertular gitu ya. Mereka lalu lihat sendiri lah ketika kegiatan itu siang malam mereka ya udah kayak kerja rodi itu mah ya. Nggak ada berapa detik mau kegiatan aja masih kerja. Cuma emang kalau gua ngelihatnya emang kalau misalkan lu menerapkan sistem yang seperti itu ya emang gua ngelihatnya emang benar-benar keren. Gua bukan cuma penonton kan pada saat kegiatan lu, gua juga bukan cuma penonton. Cuma emang gua bilang ini ngaco. Maksudnya ya keren lah kata gua. Untuk ukuran orang yang setengah gila, karena belum menciptakan yang seluruh orang maksudnya yang seluruh orang menggunakan kayak tadi kan lu ngibaratnya pesawat ya. Nah kalau pesta peraga ya menurut gua belum terlalu gila. Bisa dia masukin ke seluruh Indonesia di provinsi manapun ada. Kita mau melihat Jawa Tengah nih ada nih
replikanya Jawa Tengah di si Pesta Praga itu. Cuma gue belum bisa ngedapetin keseluruhannya gitu dari ya kesiapan peserta, maksudnya kesiapan panitia juga belum dapat. Cuma emang saran lo benar juga tuh. Tujuan kali ya, tujuan lo ngadain kegiatan itu buat apa? Kalau emang udah niatnya komersil udah pasti nggak bagus lah ya. Bagus nggak bakal bener. Nggak bagus ya. Kalau kegiatan di Komunitas Cabang itu nggak sih? Apanya? Bagus nggak sih? Bagus sih kalau menurut gua, dia lebih mengadaptasi ketika di atas sama dia prinsipnya udah mulai kesini ya. Karena emang gua juga di dewan kerja kadang ketika rapat atau apa kan kasih sering masukan kadang ada ketika ngobrol santai juga kan nanti kasih masukan gitu kan. Lihat tuh kadang ngebandingin nih. Wih, di daerah Jawa Barat mah kegiatan normal kayak gini loh. Ya, maksudnya sih kita kayak gini aja gitu kan. Apa kaku gitu lah gitu kan. Cuman terkadang ada batasan juga. Gua kadang nggak senangnya ketika kegiatan budaya semua masuk nih. Tapi budaya aslinya masuk gitu kan. Yang nggak sama dengan nggak selaras dengan kebudayaan Indonesia. Banyak aja kadang acara nasional tuh masukin aja DJ masuk ke pramuka. DJ karena banyak tuh anak pramuka kegiatan ada DJ. Pramuka itu satuan terpisah ya kan. DJ semuanya di depan panggung jonggrek cewek cowok nyatu gitu kan. Itu satuan terpisah. Gua di Pesta Praga itu sistem ada banyak sistem. Satu yaitu dari kebudayaan dari konsepnya. Sistem yang gua gunain itu gua seneng pakai sistem kegiatannya sistem pondok pesantren. Ya. Gue sering melihat acara pondok pesantren dan gue juga pernah ikut acara pondok pesantren kegiatan yang diadain pondok pesantren. Nah, gue pernah ikut dulu waktu sekolah. Ya, waktu sekolah gue pernah ikut, itu gila. Subuh panitia bangunin. Oh, udah kayak ini udah kayak polis kayak satpol PP aja. Gue pakai toa, bangun. Buat sholat ya. Buat sholat subuh ya. Kegiatannya gila. Nggak ada waktu istirahat. Lomba selesai, lomba lagi. Itu dulu gua lomba hampir 40 mata lomba. 40 mata lomba dalam waktu 4 hari. 4 hari. Berarti sehari 10 mata lomba. Iya. Lumayan gila. Iya, gila banget itu mah. Enggak ada waktu istirahat ya kan. Ditambah ya mungkin karena gua basicnya sekolah umum ya, ketemunya pondok pesantren yang udah punya basic ke situ. Peteter juga ngap, ya kan mereka udah terbiasa dengan sistem kayak gitu udah sering. Gue yang dari sekolah umum masuk ke situ ngap, ngap terus persiapan kurang ya, mereka otaknya gila-gila semua gitu kan. Cuma gini Ki, karena kan lu tadi ngomongnya katanya kegiatan lu itu banyak ngadopsi kegiatan orang lain. Itu bagus gak sih Ki? Itu kan ibaratnya nyontek ya? Masuk ke sini ke nyontek itu? Kalau prinsipnya gue gini. Apa ATM lo? Apa ATM? Amati, tiru, modifikasi. Nah itu bisa gitu ya. Gitu. Berarti kalau nyontek buat dimodifikasi itu menurut lo bagus? Tergantung pada fungsinya. Tergantung pada fungsinya. Kalau lo karya orang lo contek lo pakai ya itu nggak bagus. Tapi murni nyontek ya. Kalau untuk misalkan contoh kegiatan ya untuk feedbacknya buat orang lain juga itu nggak jadi masalah. Justru kalau misalkan bisa memodifikasinya pasti bisa lebih bagus ya. Bagus ditambah kan jadi nggak salah kan belajar dari orang lain. Iya, dan kita juga nggak masukin cuma satu. Yang di sini masuk, yang di sini masuk. Jadi bakal jadi satu warna lagi. Iya betul. Itu maksud gua. Jadi kalau misalkan ada 10 kegiatan dari 10-10-nya kita ambil satu dimasukin ke kegiatan kita itu pasti bakal benar-benar berwarna ya. Karena kita ngambil dari setiap kegiatan tadi tuh ya. Karena kan kegiatan itu ada sistem, ada isi, dan ada outputnya. Outputnya apa? Betul. Kalau misalkan nggak ada acara, nggak ada outputnya buat apaan? Iya betul. Dan alhamdulillah gua dapat review dari teman-teman Pesta Praga pertama, kedua, ketiga. Mereka tuh kangen gitu kan? Kangen Pesta Praga, pengen ikut lagi, pengen capek. Logikanya gini, kalau misalnya kegiatan pertama aja udah reviewnya udah jelek, kesannya nggak akan ada. Pesta Praga 2, 3, 4 gitu kan nggak mungkin ada. Karena mungkin emang dari pertama itu lu udah punya kesan, ditambah peluncuran kedua ada sesuatu yang baru lu tunjukkan lagi, semakin berkesan. Nambah lagi ketiga, ada lagi yang beda. Ditambah yang kemarin emang yang terakhir tuh benar-benar, gue sih PR buat lu tuh ya saat lu mau ngadain Pesta Praga kelima, apa nih yang harus tampilin di Pesta Praga kelima? Karena emang
tantangan juga kan buat lu ya. Nampilin sesuatu yang beda dari kegiatan sebelumnya. Kalau untuk yang kelima ini sih gue sebetulnya gue serahin ke generasi yang baru. Generasi yang baru gua. Lu nggak ikut campur? Lu salah satu pendiri ikut kan? Ikut, karena kan ini kan dewan kerja ya. Mereka biarkan mereka berkreasi. Cuma kita ini sebagai konsultan. Jadi senior yang angkatan gue itu jadi konsultan. Jadi konsultan, ya kita tetap lu punya ide, lu harus laporan dulu. Laporan dulu gimana? Pengen kayak gini, atau yang penting mereka latih mereka, karena kan kita sistemnya kan pendidikan karakter. Kita kasih bahan, mereka buat berkembang, ketika kita lihat nilai. Kalau misalkan bagus, lanjut, ya kita support. Nah, itu. Ini yang yang enaknya angkatan sekarang itu mereka boleh punya senior. Beda dengan gua dulu, kalau gua dulu itu nggak punya senior. Oh iya, karena lo ini ya, perintis tadi ya. Perintis, ya karena kan awal masa bakti pertama itu kosong, nggak ada dewan kerja. Mas gua masuk, baru tuh ada dewan kerja. Ya akhirnya gua berpikir sendiri gitu, berpikir sendiri, bergerak sendiri, kemana-mana sendiri gitu kan. Yang alhamdulillah yang tadinya gue yang paling kesel itu motivasi gue bikin kegiatan di Sukamulya itu ya. Gue itu kadang main ke mana, ke Curug aja deh, berpikir bakti. Dari mana? Sukamulya di mana sih? Oh, sakit banget. Karena mungkin emang itu tadi pemekaran. Nah, jadi baru masih belum ada ini ya. Satu pemekaran, Sukamulya itu pemekaran dari raja ya. Jadi banyak orang yang nggak tahu. Gue punya motivasi di situ. Gue gimana caranya gue bikin event lingkupnya kabupaten buat kenalin di daerah gue nih, ini tempat air gue gitu. Masa gue kemana-mana nggak tahu, gue mulai parah sakit bener. Padahal juga banyak munculin orang-orang yang berbakat ya. Maksudnya pramuka-pramuka yang bagus juga banyak yang muncul di sini ya. Banyak yang muncul dari Bali yang sekarang yang pada di luar ya, yang nggak ada yang di Banten, ada yang di dulu alumni acara pesta peraga sekarang jadi jadi ketua Racana Win Bandung gitu kan, kalau nggak salah. Terus sekarang banyak nih yang dari berarti maksudnya outputnya keren banget sebenarnya, cuma emang tadi nggak terkenal doang. Karena emang musuh ini sih transisi juga dari yang pemekaran itu buat memperkenalkannya ya dengan cara-cara tadi. Makanya kan di situ namanya juga pesta peraga, perkemahan Sukamulya. Ada Sukamulya tuh. Perkemahan Sukamulya terampil pramuka penegak. Disebut pesta peraga. Emang kadang gua suka di Cibir juga. Pesta mah acara siaga. Pesta siaga. Pesta peraga sama pesta siaga. Iya. Cuman ya namanya juga nama ya. Iya. Tapi itu bakal jadi brand kita kan. Ini gua baru kali ini gue pengen nanya ke lu nih. Karena lu salah satu patokan gua, yang punya ide-ide yang cukup menarik di pramuka. Menurut lu acara kayak gini nih, acara ngeduprak ini bagus apa enggak? Bagus ya? Bagus. Gue juga pernah pengen kepikiran. Gue ngeliat podcast kan. Iya. Gue kira cuman satu sih, karena kegiatan kayak gini butuh tim. Kalau kerja sendiri nggak bakal bisa. Lo nggak ada yang megang kamera, nggak ada yang konser, nggak ada yang mau bahan, nggak ada yang nyari narasumber gitu kan. Nggak ada yang ini di depan gitu kan. Berarti emang ya gue sebelum bikin ini sama tim juga gue berpikir, bahkan gue sempat konsultasi ke sini. Kenapa dulu? Gimana nih biar bisa bentuk seperti ini? Ya semoga aja sih dengan gua bisa pramuka di masa pandemi ini. Ya bisa juga ngedukasi teman-teman. Lu juga gua ngucapin terima kasih nih, lu udah nge-share pengalaman-pengalaman lu, ilmu-ilmu lu, saran-saran lu, keluhan-keluhan lu, ya kan? Ya semoga aja dengan acara ini bisa jadi wadah ya. Bisa jadi wadah ya keluh kesahnya para pembina gugus depan atau mungkin tokoh-tokoh hebat pramuka di Kabupaten Tangerang. Ini lu ada pesan-pesan nggak sih buat semua yang nonton di sini, terutama buat anggota pramuka ya? Apapun itu pesan-pesannya lu bisa utarakan sekarang. Tiga ya? Ya, 1, 2, 3 lah ya. Karena gue kan ada di posisi di ranting ada, di gugus depan ada, ya kan, sebagai penegak juga ada. Yang satu sih yang gue harap di pramuka itu satu ya, jangan monoton ya. Kedua, pramuka itu pintu gerbang buat kita menuju kesuksesan ya. Jangan salah satu pintu gerbang mungkin itu ya. Apalagi ya, jadi jalan lah ya, jalan itu
Yang kedua udah. Udah. Apa lagi banyak mikir nih. Wah pasti nih banyak ya? Banyak, cuman agak mandek mandek tuh otak gua dari tadi. Soalnya mikir sini, balik lagi sini gitu kan. Satu sih jangan malu bahwa kita itu sebagai identitas kita sebagai pramuka, karena orang lain itu terkadang melihat kita di pramuka itu bakal jadi jalan kita buat ke yang lain. Oke, terima kasih ya Ki buat semuanya. Semoga lu tetap sehat di pandemi ini. Alhamdulillah. Semoga ide-ide lu semakin cemerlang di kegiatan selanjutnya. Amin. Ya pokoknya sukses terus. Ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sekian dari kami ngeduprak bersama Kak Maki, Rencana Kabupaten Tangerang dan perintis kegiatan-kegiatan hebat di Kabupaten Tangerang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam